Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril alil adim, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, yang sampai detik ini Allah masih menganugerahkan kita untuk bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai detik ini kita meyakini adanya Rasulullah Muhammad SAW dan menjadi Nabi akhir zaman, yang insya Allah ketika kita meyakini sampai detik ini Rasulullah, insya Allah di yaumil kiamah nanti semoga kita diberikan syafaatul uzma oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan umumnya jamaah yang hadir, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa saja yang Allah perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban atas setiap muslim, yang dimana dari semenjak dilahirkan sampai ke liang lahat kita semuanya punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Dalam sebuah kitab yang bernama Alala Tanalul Ilma Illa Bisitatin, dalam kitab itu terdiri dari 37 bait terkait akhlakul karimah. Di dalam kitab itu termaktub di dalam bait pertamanya, Alala tanalul ilma illa bisitatin sa'un bika'an majmu'iha bibayanin. Ingatlah, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa saja 6 perkara ini? Zukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Yang pertama zukain. Apa itu zukain? Zukain itu cerdas, kemampuan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh setiap insan dalam menangkap ilmu. Kita hari ini sedang belajar di pesantren Darut Tauhid, mencari ilmu apa yang kita tuju. Dititipkan oleh orang tua ke pesantren untuk benar-benar dibina mencari ilmu, baik itu dari ilmu tauhid, baik itu ilmu Quran, akhlakul karimah, ilmu fikih dan ilmu yang lainnya. Dan ketika pada saat diberikan ilmu oleh seorang ustadz, bagaimana setiap orang itu punya kelebihan untuk mengerti, faham. Itu yang disebut zukain. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu wahirsin, yaitu semangat, yaitu sungguh-sungguh dengan bukti ketekunan mencari ilmu. Tanpa kesemangatan dan ketekunan tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi maksudnya dari hirsin ini sungguh-sungguh seperti apa? Misalkan antum hari ini menghafal 5 ayat dari surat Al-A'la. Ketika besok apakah harus menambah ayat 6 sampai 10? Boleh menambah ayat 6 sampai 10 kalau ayat 1 dan sampai ke 5-nya itu di murojaah. Ketika sudah diyakini sudah hafal, baru boleh lanjut ke ayat ke-6 sampai 10. Itu namanya wahirsin, sungguh-sungguh semangat dalam mencari ilmu. Bahkan Imam Syafi'i ketika pada saat mencari ilmu dengan Imam Malik, beliau sungguh-sungguh walaupun beliau tidak memiliki apa-apa. Dan bahkan kalaupun dilihat, Imam Syafi'i ini hidup dalam keadaan miskin dibanding dengan kawan-kawannya. Tapi ada rasa semangat Imam Syafi'i untuk mencari ilmu. Kemudian wastibarin ini sabar tabah menghadapi cobaan apapun yang ada. Hari ini kita semua sedang belajar di sini, belajar dididik. Masalah cobaan itu ada cobaan kesabaran, di mana kayak misalkan kita nggak betah di sini, harus benar-benar sabar dalam mencari ilmu, sabar dapat paham dari guru, dan sabar benar-benar dalam menjaga hafalan. Kemudian wabul gotin yaitu biaya. Tidaklah sedikit biaya yang dikeluarkan orang tua kita yang sampai detik ini kita masih berada di pesantren ini. Dan sama halnya dengan Imam Syafi'i ketika pada saat belajar dengan Imam Malik, ketika pada saat di majelisnya Imam Syafi'i tidak membawa pensil dan kertas.
Akan tetapi Imam Syafi'i menggunakan jarinya dan menulisnya di telapak tangannya dengan menggunakan ludah. Pada saat akhir majelis, Imam Malik memanggil Imam Syafi'i dan bertanya, "Wahai anak muda, apa yang kau tulis menggunakan air ludahmu dari awal pengajian dimulai sampai kajian selesai?" Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya, "Ya Syekh, saya tidak memiliki apapun, saya miskin. Saya nggak punya pulpen, saya nggak punya pensil, dan saya nggak punya alat tulis untuk menulis, maka saya menggunakan air ludah saya untuk menulis di telapak tangan saya." Kemudian Imam Malik mengetes Imam Syafi'i, "Coba engkau ulangi apa yang kata-kata saya dari awal sampai akhir." Dan ketika itu Imam Syafi'i mengulang apa yang dia dapat dari awal pengajian Imam Malik sampai selesai. Kemudian wa irsyadi ustadin. Wa irsyadi ustadin ini petunjuk guru. Kita belajar di pesantren ini tidak semata-mata belajar sendiri, akan tetapi ada pendampingnya, yaitu guru, kiai, ustadz, dan ustadzah. Baik itu belajar di akademik maupun di boarding, itu semuanya perlu petunjuk guru. Karena apa? Tidak sekonyong-konyong kita belajar dengan seenaknya. Kita sholat tidak ada pendamping gurunya, kita tidak akan mengerti bagaimana tata cara sholat. Kalau tidak ada gurunya, kita tidak akan mengerti bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar. Maka dari itu perlu namanya wa irsyadi ustadi, yaitu petunjuk ataupun bimbingan dari guru. Dan yang terakhir watuli zamani. Watuli zamani ini yaitu lama waktunya, masa waktunya. Hari ini antum belajar di sini berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai ada yang 6 tahun. Apa targetan antum selama belajar di sini? 1 tahun semisal menulis di dalam sebuah buku, "Ya Allah, tolong istiqomahkanlah saya untuk bisa menghafal Al-Quran. Ya Allah, saya ingin dalam jangka waktu 2 tahun saya hafal 10 juz. Ya Allah, berikanlah kemudahan saya sampai nanti saya lulus, saya dengan hafalan 30 juz." Itu yang disebut watuli zamani. Jadi buat kita semua yang sedang belajar di sini harus memegang 6 syarat ini, dikarenakan apa? Untuk mendapatkan keberkahan ilmu daripada guru perlu 6 syarat ini: zukain, wa hirsin, wastibarin, wa bulghatin, wa irsyadu ustadin, wa tuli zamanin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama amara, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahu lam yazal ala kulli syai'in wakila, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh, akramil awwalina wal akhirin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana hum minat tabi'in salatan daimatan bidawami samawati wal ardina amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa khudil jum'ati wal jamaah wa sawmi wa jamil ma'murati wal wajibat wa alamu annallaha amarakum bi amri bada bi nafsih wa astana bi malaikati qudsih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa ahfa indal hisab. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa haddid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir alaihim wa Israel wa sya'id syamlahum farik jam'ahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa lidzikrillahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.